Perkenalkan, nama saya Sanko Aljabar Ginting dengan NIM 23115773. Saya berasal dari kelas Informatika 7, Prodi Informatika. Ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Pertama, kita masuk ke dalam peran kepemimpinan di dalam dunia mahasiswa. Yang pertama ada calon pemimpin di masa depan. Mahasiswa adalah benih pemimpin yang akan membentuk masa depan. Di dalam interaksi ataupun setiap interaksi dengan keluarga, orang tua, dosen maupun teman ataupun masyarakat. Menjadi keputusan bagi kita untuk melangkah menuju peran kepemimpinan. Dan yang kedua ada pengelolaan organisasi dan juga waktu. Kepemimpinan mahasiswa terwujud dalam kemampuan bagaimana kita mengelola organisasi, waktu, dan tanggung jawab kita di dalam akademik secara efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, membangun kemampuan esensial. Melalui kepemimpinan, kita sebagai mahasiswa membangun komunikasi yang baik dengan manajemen tim dan juga kemampuan bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada secara krusial. Selanjutnya, kita masuk ke kepemimpinan untuk karir masa depan yang sukses. Bagaimana kita bisa menuju masa depan yang sukses? Yang pertama, lebih dari sekedar kemampuan teknis. Di dalam dunia kerja modern nanti, kita membutuhkan lebih dari sekedar keahlian teknis ataupun soft skill. Kita dituntut untuk mengasah ilmu kita dalam bidang individu maupun menjadi pemimpin nantinya. Dan yang kedua itu inovasi dan mengambil keputusan. Kita harus punya kemampuan untuk memimpin dan memberikan fasilitas dalam mengambil keputusan yang strategis dan mendorong budaya inovasi di dalam tempat kerja. Yang ketiga, adaptabilitas dan juga motivasi tim. Menjadi seorang pemimpin yang hebat ataupun yang efektif adalah pribadi yang adaptif, mampu memotivasi tim dan menghadapi tantangan dan masalah dengan tenang. Tokoh yang menjadi inspirasi saya adalah Cristiano Ronaldo. Kenapa saya memilih Cristiano Ronaldo? Karena saya merasa dia menjadi kapten di dalam timnya, termasuk di dalam negaranya. Dia menjadi seorang atlet yang mampu melampaui setiap batas-batas olahraga. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemain individu, tetapi trofi yang telah dia berikan untuk tim dan juga klubnya, termasuk negaranya, sudah cukup lengkap. Dia juga mempunyai mental pemenang dan juga dapat memotivasi rekan-rekan timnya. Karena keteladanan Cristiano Ronaldo, saya dibentuk dengan memandang kerja keras, konsisten, dan juga komitmen dalam tujuan hidup. Alasan pengaruh Cristiano Ronaldo bagi saya adalah yang pertama disiplin yang luar biasa. Karena Cristiano Ronaldo itu uh, hidup disiplinnya dengan makan makan yang sehat, tidur teratur, dan juga dia mempunyai mental yang pantang menyerah. Dia menghadapi kegagalan dan juga keputusasaan yang cukup berat. Tetapi karena dia mempunyai mental pantang menyerah, itu adalah kunci membuat dia mengatasi setiap masalah dan juga rintangan dengan baik. Dan yang terakhir mungkin dengan semangat kompetitif dan juga komitmen. Semangat dari Cristiano Ronaldo dan juga komitmennya tak bisa digoyahkan. Dan itu menjadi inspirasi bagi saya untuk terus berkembang dan tidak mudah puas dalam pencapaian apapun. Analogi pemimpin selalu terlihat. Seperti halnya seorang bintang di panggung mau menjadi pemimpin dan juga menjadi sorotan, setiap dari tindakan, keputusan, dan juga perkataan yang mereka perlihatkan dalam menjadi contoh, mencerminkan nilai organisasi dan juga panutan dan juga motivasi. Landasan teori kepemimpinan. Dalam memahami kepemimpinan berarti kita memahami teori-teori yang mendasarinya. Contoh seperti dalam hal teori perilaku. Kepemimpinan bukan
bawaan kita dari kecil, bawaan dari lahir, tapi melainkan kumpulan tindakan dan perilaku yang telah kita pelajari dalam pengalaman kita dan juga kita kembangkan. Yang kedua adalah teori keteladanan. Kita menjadi pengikut seseorang dan meniru perilaku pemimpin yang telah mereka perbuat. Menjadi teladan bagi kita untuk menjadi kekuatan utama dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir, visibilitas membangun kredibilitas. Pemimpin yang terlihat dan konsisten dalam tindakan mereka memperkuat kepercayaan dan kredibilitas di mata organisasi ataupun tim. Berbagai paradigma kepemimpinan. Itu ada trait teori, yaitu pemimpin dilahirkan dengan ciri-ciri intrinsik seperti kepercayaan diri, visi, dan juga integritas. Yang kedua ada servant leadership, fokus utama dalam melayani kebutuhan anggota tim memprioritaskan pertumbuhan mereka. Yang ketiga ada transformasional, itu adalah menginspirasi tim dan mencapai perubahan positif dalam pertumbuhan yang signifikan. Dan yang terakhir situasional, itu adalah gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik tim dan situasi yang akan dihadapi. Peran mahasiswa sebagai leader, follower, dan juga influencer. Sebagai leader, kita itu mengarahkan tim, memotivasi, dan juga mengambil keputusan. Kalau follower, kita mendukung proses dalam bekerja, tanggung jawab, dan juga memberi masukan. Dan influencer, kita itu mempengaruhi opini atau pendapat pendapat kita sendiri, membangun jaringan, dan juga menginspirasi aksi. Kesimpulan, kepemimpinan adalah perjalanan. Kepemimpinan universal adalah bukan hanya relevan untuk karir, tetapi juga esensial dalam setiap aspek kehidupan mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin melalui pengalaman, refleksi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, menurutku untuk menjadi pemimpin yang baik, eh, kita harus punya tanggung jawab yang besar dan punya eh, alasan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Terima kasih.